Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Muhammad Kurniawan Azizi, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jombang. Dalam modul ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.1, yaitu Filosofi Ki Hajar Dewantara, sampai modul 1.2, Nilai dan Peran Guru Penggerak. Refleksi kita kali ini menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, serta penerapan ke depan atau rencana. Setelah saya mengikuti pembelajaran di modul 1.1 dan 1.2, berikut adalah hal-hal yang bisa saya ambil pelajaran. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah yang pertama, mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya rasa filosofi Ki Hajar Dewantara memiliki makna yang mendalam bagi perkembangan pendidikan. Filosofi ini mengajak kita para guru untuk mengemban tugas menjadi pendidik dengan ringan dan dikemas dalam penyampaian yang bervariasi dan menyenangkan, sehingga bisa menuntun murid menuju keselamatan dan kebahagiaan menjadi bagian dari manusia dan anggota masyarakat. Yang kedua, saya semakin memahami bahwasanya setiap anak sudah membawa kodrat keadaan masing-masing, sehingga akan mempengaruhi gaya belajar dan karakternya akan pelajaran yang disampaikan, ketertarikannya akan pelajaran yang disampaikan. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tugas guru di sini adalah menjadi motor, inspirator, dan sekaligus menjadi fasilitator. Adapun momen yang paling menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 ini adalah yang pertama, saat melaksanakan aksi nyata atau penerapan dari filosofi Ki Hajar Dewantara kepada murid-murid di sekolah. Saya banyak menemukan hal-hal yang selama ini belum saya jumpai. Di antaranya, saya melihat antusias murid, senyum kebahagiaan, serta kerinduan mereka kepada sekolah. Yang kedua, saat mengerjakan tugas secara berkelompok atau kolaborasi dengan keterbatasan waktu dan ruang, serta pada saat diskusi untuk menyatukan ide serta gagasan. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah ada kata menghamba pada anak, yaitu pada modul 1.1 berkaitan dengan berpihak pada murid. Yang kedua, pada kata berorientasi pada anak pada modul 1.2 berkaitan dengan peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, bagaimana perasaan yang saya rasakan pada saat mempelajari modul 1.1 dan 1.2. Yang pertama, saya bagaikan berjalan dari kegelapan menuju suatu cahaya. Rasa khawatir dan gundah gulana yang selama ini menghantui saya dalam pembelajaran seakan hilang, terkikis sedikit demi sedikit. Selama ini saat mengajar terasa berat, sekarang seakan berkurang. Yang kedua, saya merasa senang dan bersyukur atas kesempatan belajar di program guru penggerak. Sebagai seorang pendidik yang masih minim pengalaman, saya harus banyak belajar dari guru-guru yang lebih senior dan lebih berpengalaman. Di antaranya yaitu sesama rekan guru penggerak, guru pendamping praktik, fasilitator, serta instruktur. Saya akan terus mengupgrade dan mengembangkan diri. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan pengalaman yang saya dapatkan ini di sekolah tempat saya mengajar, serta saya ingin berbagi kepada guru yang lain. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, yang ada di dalam pikiran saya adalah yang pertama, metode pembelajaran yang paling relevan di sekolah adalah ceramah dan guru menjadi pusat pembelajaran atau teacher center. Yang kedua, orientasi saya terhadap murid yang baik adalah murid yang duduk, diam, mendengarkan saat guru menjelaskan, tanpa memperhatikan kodrat dan kebutuhan murid. Yang ketiga, saya lebih mengutamakan penilaian dalam aspek kognitif pada murid-murid saya. Yang keempat, saya tidak menganggap refleksi adalah suatu hal yang penting. Dan yang kelima,
dalam menyusun rencana pembelajaran, saya tidak melibatkan atau tidak berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan wali murid. Setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya berpikir bahwa yang pertama, saya harus menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan harus disesuaikan dengan kondisi murid dan lingkungan sekolah berada. Yang kedua, saya menganggap semua murid mempunyai keunikan masing-masing yang apabila mereka dituntut, maka murid diharapkan bisa menuju keselamatan dan kebahagiaan. Yang ketiga, saya akan mewujudkan kepemimpinan murid. Yang keempat, refleksi merupakan salah satu langkah yang penting untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kita. Yang terakhir, dalam menyusun rencana pembelajaran yang holistik, saya perlu berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan wali murid. Dan yang terakhir, penerapan ke depan atau rencana. Adapun rencana pengembangan diri yang bisa saya lakukan mulai dari sekarang antara lain, saya akan menerapkan nilai-nilai yang ada pada guru penggerak, yaitu mandiri. Saya harus mempunyai inisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri. Yang kedua, kolaboratif. Saya harus mampu bekerja sama dalam komunitas praktisi yang ada. Yang ketiga, inovatif. Saya harus mempunyai terobosan dan berani berkarya. Yang keempat, reflektif. Saya harus berpikir terbuka dan bertanya pada diri sendiri kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri saya. Dan yang terakhir, berpihak pada murid, yaitu saya harus bersikap among atau menuntun tumbuh kembang peserta didik. Sekian pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi modul 1.1 sampai 1.2. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.